Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati ibu-ibu, ustazah, pengurus Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Jannah. Tak lupa yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir bersama-sama, bisa berkumpul bersama-sama. Alhamdulillah atas seizin Allah, atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bertemu bersama Rasulullah, diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti dan berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pangapunten, ketinggalan kok serius amat njenengan nggih. Niku napa wonten daharan monggo dipun cicipi. Ampun terlalu serius-serius. Nggih, ampun terlalu serius-serius. Niki badhe ngaji, soalnya nek badhe ngaji serius-serius mangke sepaneng ingkang badhe kula aturaken mangke mboten saged ditampi. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kita semuanya ini telah berkeluarga, telah menikah. Apa ada Bapak Ibu yang masih single di sini? Kalau ada nanti saya bantu carikan. Bapak Ibu, kita semuanya telah berkeluarga, telah punya suami, telah punya istri. Ada yang perlu kita ketahui bahwa setelah kita menikah, sesungguhnya setelah kita menikah, walaupun kita semuanya kepengin memiliki anak, entah 1, 2, atau 3, tetapi perlu diketahui bahwa sebenarnya memiliki anak itu sebenarnya hukumnya tidak wajib. Memiliki anak hukumnya tidak wajib. Artinya apabila ada orang menikah kemudian selama pernikahannya kok tetap Allah belum mengaruniai dia anak, dia tidak berdosa karena memiliki anak itu hukumnya bukan wajib. Tetapi kalau kita sudah memiliki anak, hukumnya wajib untuk memuliakan anak. Saya ulang, memiliki anak hukumnya tidak wajib. Tapi kalau sudah memiliki anak, bagi orang tua wajib berusaha agar anaknya ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampangnya tembung, kalau kita punya anak, semua orang tua itu wajib berusaha agar anaknya jadi orang baik, agar anaknya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang wajib. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana agar anak kita benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak semua anak yang dititipkan kepada kita itu kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan, akrimu auladakum. Akrimu ini kalau dalam bahasa Arab ini bentuknya fi'il amr, jadi perintah. Akrimu, perintah itu kebanyakan itu statusnya hukumnya menjadi wajib. Jadi ketika misalkan ada perintah aqimus sholah, kerjakanlah sholat, berarti kalau tidak mengerjakan sholat berdosa. Ini akrimu, muliakanlah. Semua orang tua diperintahkan untuk memuliakan anak. Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Jadi kalau kita punya anak itu disia-siakan, tidak dimuliakan, maka kita itu bisa dianggap melanggar perintah
Allah. Misalkan orang tua tidak mendidik anak sama sekali, malah yang terjadi banyak melakukan kekerasan, maka anak yang harusnya itu menjadi investasi pahala bisa berubah menjadi investasi dosa. Kenapa? Karena perintahnya akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Mungkin jenengan bertanya, lalu bagaimana cara memuliakan anak? Bapak Ibu, agar anak kita mulia biasanya jenengan bagaimana caranya? Apa dibelikan baju baru? Dibelikan mainan yang banyak? Iya. Akrimu auladakum bil ilmi. Muliakanlah anakmu dengan cara isilah anakmu itu dengan ilmu. Artinya apa? Anak ini agar bisa mulia harus diisi dengan isian barang yang mulia juga. Karena sebenarnya mulia tidaknya seseorang itu tergantung isinya. Sekali lagi, mulia tidaknya seseorang itu tergantung isinya. Untuk memudahkan pemahaman begini, Bapak Ibu pirsa balon ya, tahu balon ya? Ada balon warnanya sama, besarnya sama, tapi ada balon yang harus dikasih tali karena dia bisa terbang, ada balon yang nggak bisa terbang, cuma apa itu guling-guling saja. Apa sih bedanya balon yang bisa terbang dengan yang bisa terbang? Apa bedanya ibu-ibu yang sering belikan balon? Yang beda adalah isinya. Apa Bapak Ibu bisa melihat perbedaan isinya? Tidak ya, tapi yakin itu isinya beda. Yang bisa terbang karena diisi apa? Diisi gas. Yang nggak bisa terbang karena diisi apa? Gas bukan udara. Sebenarnya gas juga, cuma yang bikin terbang itu gasnya jenisnya beda, namanya gas helium. Yang nggak terbang karena diisi gas, gasnya itu ababnya bakule. Balonnya sama tapi gasnya sama tapi beda jenis, itu yang satu terbang, yang satu tidak terbang. Berarti isi itu ternyata penting. Itulah perumpamaannya seorang anak, bahwa kalau anak-anak kita itu diisi sesuatu yang berharga, maka anak itu akan ikut berharga. Apa yang bisa menjadikan anak itu berharga mulia? Yaitu bil ilmi, dengan ilmu. Jadi anak-anak kita itu asal ada ilmunya, Bapak Ibu ndak usah khawatir besok anak saya itu terhormat atau tidak, anak saya diajeni orang atau tidak, jangan-jangan anak saya nanti cuma diejek-ejek sama temannya. Ndak usah khawatir itu. Asalkan anak kita itu ada ilmunya, ilmulah yang akan menjaga anak kita. Jadi Bapak Ibu, kalau anak kita pulang-pulang kemudian menangis, katanya dia diejek-ejek sama temannya, Anda ndak usah emosi dulu. Percuma kalau orang tua kemudian datang mencari temannya yang ejek lalu memarahi, itu percuma. Kenapa? Ya saat itu berhenti diejeknya, tapi besok diejek lagi, karena itu hanya ngatasi sesaat. Maka kalau kepingin anak kita tidak direndahkan, anak kita dimuliakan, isilah dengan ilmu. Lalu ilmu apa? Gitu ya. Ada banyak ilmu, semuanya bisa diberikan kepada anak kita, bisa memuliakan. Satu diantaranya memang ilmu Al-Quran. Imam Syafi'i pernah berpesan begini, man ta'allamal Quran azuma qimatuhu. Barang siapa yang senang mempelajari Al-Quran, maka azuma, akan meningkat, akan menjadi mulia, qimatuhu, harganya. Ibarat barang itu nilainya akan terus menerus naik.
Siapa yang belajar Al-Quran, azuma qimatuhu, pasti dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena apa? Yang diisi itu dalamnya itu tidak tanggung-tanggung, itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau anak kita diajari seperti itu. Saya pakai contoh lagi, satu lagi biar mudah kita memahami. Bapak Ibu, kalau kita punya uang 1 lembar 100.000, itu yang berharga itu kertasnya atau apanya? Angkanya. Umpama Bapak Ibu datang ke saya bawa kertas kosong, lalu saya ambil spidol, tak tulis 100.000, buat beli laku apa tidak? Loh, katanya yang berharga angkanya, kertasnya. Yang berharga adalah nilainya, bukan kertasnya, bukan angkanya. Tetapi nilai ini mestilah, kenapa nilai itu berharga? Karena ada lembaga yang kita percaya untuk memberikan nilai, yaitu BI, Bank Indonesia. Kalau saya yang memberikan nilai, tetap tidak berharga. Nah, ibarat uang, anak-anak kita yang belajar Al-Quran kenapa diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah sendiri yang akan memberi nilai kepada anak-anak kita. Maka Bapak Ibu, mengaji Al-Quran, mengaji di sini harus mantap. Jangan sampai misalkan Anda ditanya, putrane teng pundi ngaji, kok ngaji iya daripada dolan. Nah, harus mantep. Aku kepengin agar anakku diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara aku sendiri tidak bisa. Aku harus menemui orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memasukkan nilai tersebut. Serahkan kepada para ustadzah. Sudah, panjenengan percaya saja, nurut saja, insya Allah kami tidak akan aneh-aneh, kami akan melakukan yang terbaik. Kadang-kadang pangapunten nggih, pangapunten tapi saya seneng ini, saya seneng begini. Saya seneng tapi saya pangapunten. Pangapuntennya begini, kadang-kadang kan ada wali santri yang saking pedulinya itu kepengin ikut bantu ngatur begitu itu. Saya seneng karena apa? Karena berarti panjenengan ini tidak cuek, panjenengan itu merasa ikut terlibat, ingin membantu, hanya mungkin bingung cara bantunya bagaimana. Nah, kami senang karena ada perhatian, lalu kami minta sudah pasrahkan saja kepada kami di Baitul Jannah, bahwa memang di Baitul Jannah ini semuanya itu telah ditata serapi mungkin. Misalkan tadi Ibu Kepala telah menyampaikan 1 orang guru hanya boleh mulang maksimal 10. Itu memang standarnya begitu. Karena dengan target 1 orang itu bertalaki ngaji depan 115 menit, berarti kalau 10 orang sudah 50 menit. Kita ini di sini itu jujur saja, kalau kadang-kadang kita memang nggak sanggup, belum ada gurunya, kadang-kadang ada santri inden, jadi daftar tapi belum bisa langsung masuk. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi kita menjaga standar tadi. Mungkin ada bapak ibu berpikir, masa mau ngaji ditolak ya? Bukan masalah mau ditolak, karena kita para guru itu kepenginnya kalau kita menerima tanggung jawab itu kita benar-benar bisa maksimal, tidak asal-asal mulang ngaji. Selanjutnya Bapak Ibu, akrimu auladakum bil ilmi, isilah anak-anakmu dengan ilmu, dengan begitu nanti akan diangkat derajatnya jadi mulia. Di antara sekian banyak ilmu, satu di antaranya adalah dengan Al-Quran. Man ta'allamal Quran
'azama qimatu. Siapa yang belajar Quran maka agung, meningkat nilainya. Apakah hanya dengan ilmu anak kita harus dimuliakan? Ternyata ilmu saja belum cukup. Makanya ada tambahannya, bil ilmi wal adabi. Yang kedua apa Bapak Ibu artinya? Dengan ilmu dan budi pekerti, dengan ilmu dan akhlakul karimah, dengan ilmu dan tata krama. Kalau anak kita itu di dalam dirinya ada ilmunya, ada budi pekertinya, insya Allah Allah yang jamin diangkat derajatnya oleh Allah. Zaman sekarang ini banyak krisis, katanya lapangan kerja makin sulit dicari ya. Tapi saya tuh banyak ketemu dengan orang-orang yang bisa menyediakan lapangan kerja. Permasalahannya itu adalah banyak orang itu daftar, tetapi begitu dites ternyata miskin ilmu dan miskin karakter. Jadi karakternya itu kurang sehingga kadang-kadang tidak bisa diterima. Artinya kalau anak kita itu ada ilmunya, budi pekertinya juga ada, insya Allah tidak ada yang sulit. Saya pernah satu bis itu tidak sengaja itu ketemu dengan salah satu orang yang dia secara rutin itu diminta ikut ngetes karyawan perusahaan Honda di Jakarta. Dia cerita seperti ini. Dia disuruh merancang berbagai macam aturan untuk calon karyawan barunya. Di antaranya, kalau lulusan SMK ketika datang wawancara harus pakai seragam sekolahnya dulu. Kemudian datangnya harus tepat waktu, banyak sekali itu peraturannya. Kemudian begitu sampai di tempat yang akan dilakukan wawancara, di situ tempat sudah disetting. Ada sampah berserakan. Jam wawancara jam 9 tapi ditemuinya jam 11. Kamera CCTV dipasang di mana-mana. Ternyata ini ada beberapa orang yang ditugasi untuk memantau orang-orang ini. Ada yang mantau pakaiannya. Kalau pakaiannya lama, berarti ini anak baik. Berarti dia open dengan seragamnya yang lama. Insya Allah karyawan ini baik. Kalau seragamnya baru dadak jahit, wah ini tidak bagus. Ada lagi yang mantau calon peserta wawancara itu, di sampingnya itu ada sampah berserakan, terus di situ disediakan sapu. Ada yang cuek, dasarnya anak memang cuek begitu, tapi ada anak yang memang dasarnya anak baik, jadi dia lihat sesuatu yang kotor itu daripada nganggur tak saponi begitu. Padahal itu semuanya sedang dipantau, semuanya lagi dicek seperti apa perilaku calon-calon ini. Jadi kembali bahwa ilmu penting, tapi ternyata ilmu belum cukup, harus juga didukung dengan budi pekerti. Kita di Baitul Jannah ini berusaha semaksimal mungkin tidak hanya mentransfer ilmu, tapi juga mentransfer perilaku dan budi pekerti. Hanya saja ini ada persoalan begini, kalau mentransfer ilmu ternyata lebih mudah daripada mentransfer budi pekerti. Kalau surat Ad-Duha kita bisa mentarget, nak 4 hari Ad-Duha apal ya nak, nanti ujian B lulus. Tetapi kalau nak datang tepat waktu ya nak, kita bilang tiap hari 1 bulan, belum tentu bulan berikutnya dia sudah disiplin. Artinya apa? Perilaku tidak bisa target. Makanya itu kita benar-benar butuh kerjasama dengan para orang tua. Kita akan coba berikhtiar diantaranya itu melalui pakaian. Karena kata orang Jawa bagaimana? Ajining ya ajining
Yang ada busononya gimana? Ya kira-kira begitulah. Maksudnya bahwa pakaian kita itu juga sebenarnya itu bisa ikut mempengaruhi perilaku kita. Walaupun tidak 100%, tapi tetap punya pengaruh terhadap perilaku. Misalkan begini, ibu-ibu ini pakaiannya berjilbab rapet begini, kan nggak mungkin ibu-ibu terus datang dugem di diskotik, kan nggak mungkin. Artinya baju ini bisa ngerem kita untuk yang tidak aneh-aneh. Jadi kalau kita, anak-anak kita itu banyak memakai pakaian-pakaian yang baik, mudah-mudahan perilaku kita juga ikut menjadi baik. Kita kaum pria itu kan sama Sunan Kalijogo itu dikasih pakaian. Yang atas namanya kopiah gitu ya. Yang bawah namanya baju apa ini? Baju takwa, tapi ini nggak mirip. Terus yang bawah ini apa? Sarung. Ini ada maksudnya sebenarnya. Semuanya dalam rangka membentuk karakter perilaku manusianya. Yang atas namanya apa ini? Kopiah. Dari kata kufiyatun yang artinya tutup. Itu loh, kepalamu itu banyak isinya. Banyak isinya maksudnya banyak isi pikiran-pikiran macam-macam. Maka kepalamu itu harus ditutup, jangan diumbar-umbar. Pikiranmu itu jangan diumbar-umbar. Kenapa? Kalau pikiran kita liar itu bahaya. Maka pikiran ini harus ditutupi, harus dikendalikan. Lalu bajunya baju takwa. Ini adanya hanya di Indonesia. Ini mirip-mirip dengan bajunya orang Cina ya, tapi di Cina nggak disebut takwa. Maksudnya orang hidup itu harus berbaju ketakwaan, berbaju senang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lalu yang bawah kenapa harus pakai sarung? Itu sebenarnya bukan sarung, itu dari kata syariah begitu, syariat. Artinya orang hidup itu harus menjalani serangkaian tata cara petunjuk hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepala sudah diberi tutup, badannya dikasih baju takwa, terus bawahnya dikasih sarung, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya enggak apa-apa, sekarang ada orang pakai sarung sudah di model-model. Belakangnya sarung, belakangnya celana, depannya bukan sarung, korden. Ya lumayan lah. Walaupun aslinya ya tidak seperti itu. Tapi untuk anak kecil tidak apa-apa, kita bolehkan karena mungkin kalau langsung pakai sarung masih agak ribet. Jadi pakai sarung yang model celana. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Mari kita ingat pesan Rasulullah SAW. Rasul pernah berpesan, kun fid dunya ka'annaka ghuribun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka ghuribun, seperti layaknya orang asing yang sedang berada di satu tempat. Awabiru sabilin, atau jadilah engkau seperti seorang musafir, orang yang sedang di perjalanan. Maksudnya apa? Di dunia ini berpikirlah bahwa engkau seperti orang yang sedang di perjalanan di satu tempat yang asing. Umumnya orang kalau sedang merantau misalkan atau sedang beperjalanan, ini biasanya kepengin cepat-cepat pulang atau cepat-cepat tidak pulang. Bapak Ibu kalau jenengan sedang bepergian itu pinginnya cepat-cepat pulang apa cepat-cepat jangan pulang-pulang? Lazimnya, lumrahnya pasti pingin cepat-cepat pulang. Orang yang sedang musafir lalu dia akan berpikir, aku di sini sedang berdagang, aku sedang bekerja, aku harus segera dapat target sekian, lalu aku segera pulang.
Apa hubungannya? Kita ini di dunia ini kan bakalnya pulang kemana? Pulang kemana? Pulang ke rahmatullah. Kita pulang ke tempat kembali kita, yaitu ke negeri akhirat. Karena itu maka di dunia ini sadarilah bahwa kita ini tidak selamanya. Maksimalkan kesempatanmu untuk cari pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian Ida amsaita falatanduri sobaha. Kalau engkau berada di waktu sore, maka maksimalkan waktu soremu, jangan nyantai-nyantai nunggu waktu subuh. Wa ida asbahta falatandur al-masa'a. Jika engkau berada di waktu subuh, jangan bersantai-santai nunggu gampang nanti waktu sore. Wakhud min sihatika limarodika. Manfaatkan sebaik-baiknya waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan manfaatkan sebaik-baiknya saat engkau masih hidup, karena akan datang saat engkau akan mati. Ini Nabi secara tidak langsung ngajari kita itu, yuk di dunia itu memang, kenapa tadi di TPQ ada target-target begitu ya? Ini dalam rangka ini, bahwa waktu kita di dunia ini hanya terbatas. Kita ini laksana orang asing, orang sedang dalam perjalanan. Maka kita coba kita setting sistem di TPQ Baitul Jannah ini. Begitu anak naik kelas 2, di kelas 2 itu 4 bulan saja ya nak, kamu harus berusaha bagaimana caranya maksimal 4 bulan ujian bisa naik kelas. Kalau 4 bulan belum naik bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, tetap ngaji, tapi kalau bisa ngajimu jangan bersantai-santai. Hidup ini jangan terlalu bersantai-santai. Karena apa? Karena kita ini dibatasi waktu oleh Allah. Di TPQ Baitul Jannah ini juga kalau bisa 3 tahun lah pada wisuda begitu, biar gantian bawahnya masuk. Jangan sampai misalkan sampai 7 tahun nggak lulus. Maka kita setiap Sabtu itu para ustadzah dengan saya itu ngaji bareng, lalu kita evaluasi, coba dicek santri-santri. Ini santri sudah berapa bulan Bu di kelasmu? Udah 6 bulan Pak. Loh, kok nggak naik-naik? Coba dicek buku prestasinya, diperiksa, oh jarang masuk. Ada santri yang sudah berapa? Sudah 6 bulan, kenapa belum naik-naik? Cek buku prestasi, rajin masuk. Coba dicek buku prestasi, bawahnya ada tanda tangan orang tuanya apa tidak? Tidak ada. Ternyata orang tuanya tidak pernah memperhatikan. Jadi tadi yang disampaikan, mohon mengaji di Baitul Jannah ini memang ditarget. Jadi kalau bisa itu dari kelas ke kelas berikutnya, idealnya 3 bulan. Jadi 9 kelas itu cukup 27 bulan. Itu maksimal. Kalau bisa selesai 24 bulan, alhamdulillah. Bisa selesai setahun, alhamdulillah. Pernah ada yang tanya ke saya, "Loh Pak, kalau mau cepet ya nggak usah pakai ujian Pak. Kalau mau cepet nggak usah ujian-ujian Pak, pokoknya ngajinya yang banyak langsung naik." Wah ya tidak bisa kalau begitu. Tetap harus ada ujian. Karena dalam standar di metode Salami itu kebetulan guru-guru yang mengajar ini tidak boleh menguji. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sebel jane sing nguji siapa ya, anak ora munggah-munggah. Nah, yang nguji saat ini ada di hadapan Anda. Saya kebetulan yang nguji. Jadi memang harus ada ujian. Kenapa harus ada ujian? Yang namanya pendidikan itu memang yang terpenting adalah prosesnya. Tetapi proses itu harus bisa terukur. Ini harusnya berapa lama bisa dicapai, terus ini cara ngevaluasinya bagaimana? Di antaranya dengan ujian. Kadang-kadang tuh saya agak seneng bahagia kalau ada santri itu keluar dari Baitul Jannah.
keluar lalu pindah, lalu dia cerita sama temannya, enak ngaji di sini. Loh kenapa? Nggak ada ujian-ujianan. Di sana itu pusing, harus pakai ujian. Itu pun sekali dua kali, belum tentu naik. Jadi Bapak Ibu, saya kasih kabar gembira, kalau kepengen ngaji yang tidak ada penderitaannya, jangan ngaji di sini. Kami bukan bermaksud untuk mempersulit, itu tidak, karena kami itu ya dipeseni juga sama guru bahwa kita sedang mengisi putra putri panjenengan sesuatu yang sangat berharga, yaitu mengisi Al-Quran. Maka barang berharga ini prosesnya memang tidak mudah. Maka di metode Salami itu ada prinsip begini, kata kuncinya asal-asalan, tidak asal-asalan. Guru tidak asal-asalan mulang, santri tidak asal-asalan mengaji, orang tua tidak asal-asalan menyuruh berangkat ngaji. Buktinya guru tidak asal-asalan mulang ngaji, guru wajib mengikuti pembinaan secara rutin. Anak tidak boleh asal-asalan mengaji, mereka akan dipantau terus-menerus. Kalau jarang masuk, nanti akan hilang dari daftar absen. Lama tidak masuk, nanti harus daftar lagi, dites lagi. Orang tua tidak boleh asal-asalan menyuruh berangkat ngaji. Mudah-mudahan ini bisa dipahami semuanya dalam rangka apa? Akrimu auladakum bil ilmi wal adabi. Kita cuma mau ngamalkan ini, muliakanlah anakmu dengan ilmu dan budi pekerti. Salah satunya man ta'allamal Qur'an 'azama qimatuhu. Barang siapa mempelajari Al-Qur'an, maka akan meningkatlah nilainya, akan menjadi agung derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur nuwun, terima kasih atas kehadiran panjenengan. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan ngaji ini tetap bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan bisa istiqomah mengajinya, bukan istiqomah beli jajannya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.